Halo semuanya, bertemu lagi di Warrior Online Learning. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang energi ikat inti ya. Nah, jadi sebelum kita bahas itu teman-teman ya, kita lihat dulu ya, ini ada inti atom. Jadi inti atom ini ya merupakan ide yang diperoleh dari Rutherford ya. Pada saat dia menembakkan partikel alfa ke lempeng emas ya. Nah, di situ terjadi pembalikan ya, pembalikan yang berbalik arah. Jadi berbaliknya itu sejajar. Nah, itu menunjukkan bahwa ada suatu inti ya. Inti ya suatu inti lah ya. Nah, kemudian penemuan dari neutron atau muatan netral yaitu ditemukan oleh James Chadwick ya, James Chadwick. Tapi inti atom itu sebelumnya udah ada idenya dari Rutherford. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk penulisan dari suatu unsur ya, misalnya kita sebut dengan suatu unsur X gitu ya. Ini ada A dan Z ya. Yang Z di sini menunjukkan nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan apa? Jumlah dari proton di inti atom itu berapa. Kemudian A di sini adalah nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan neutron ya, penyusun dari inti atom. Ya, penulisannya seperti ini teman-teman. Yang Z menunjukkan nomor atom menunjukkan jumlah proton, sedangkan A-nya nomor massa itu menunjukkan jumlah dari proton dan neutron. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau misalkan ingat waktu belajar tentang listrik statis itu ada gaya Coulomb kan ya. Nah, seharusnya kalau muatannya itu sejenis akan terjadi gaya tolak menolak kan? Benar nggak? Nah, yang terjadi pada inti atom kok nggak berlaku gitu ya, seolah-olah kayak nggak berlaku gitu kan. Ini kan muatannya sama-sama positif gitu kan. Kok dia bisa nih menjadi inti gitu ya, atau jadi bersatu gitu kan. Nah, kenapa? Harusnya kan dia ada gaya tolak yang besar kan. Nah, ini menunjukkan ada suatu energi yang sangat-sangat besar untuk mengikat inti atom ini. Nah, yang disebut dengan energi ikat inti atom. Oke, ini sebagai ini aja teman-teman, pengetahuan bahwa diameter inti atom atau energi ikat ini bekerja ini dengan garis tengah 10 pangkat min 15 meter. Min 15 meter gitu. Oke, jadi di sini ada suatu energi yang sangat besar yang dapat mengikat inti atom ini ya, karena di sini dia mampu mengikat muatan yang jenisnya sama gitu. Nah, dari mana energi ikat itu berasal ya? Nah, itu berasal dari defek massa. Apa tuh defek massa? Defek massa itu selisih ya. Selisih antara massa penyusun inti atom, yaitu massa proton ditambah massa neutron, dikurang dengan massa inti, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita timbang ya, massa protonnya sendiri berapa, massa neutronnya berapa, terus kita jumlah. Nah, kita kurangkan dengan massa inti. Nah, di situ ada selisih ya, atau ada defek massa. Artinya massa penyusunnya ini lebih besar dibandingkan dengan massa inti. Nah, defek massa inilah yang akan nanti menjadi energi ikat gitu. Oke. Jadi defek massa simbolnya seperti ini teman-teman. Delta M sama dengan ini massa penyusun dari inti atom ya. Jumlah proton ditambah dikali massa proton ditambah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti ya. Tahu di sini proton ya, jumlah proton ini eh, dapat diketahui dari nomor atom ya, yaitu Z. Z dikali massa proton, sedangkan jumlah neutronnya dapat diketahui dengan hasil pengurangan antara nomor massa dengan nomor atom. A kurang Z. A kurang Z ini menunjukkan jumlah massa neutron. Jumlah neutronnya dikali massa neutron dikurang massa inti. Nah, ini merupakan defek massa. Dan energi ikatnya di sini teman-teman ya, kalau kita mau dalam satuan mega elektron volt ya, mega itu sejuta ya, elektron volt yaitu nama dari satuan energi. Nah, itu delta M ya. Delta M di sini teman-teman defek massa dalam satuan SMA. SMA apa tuh? SMA bukan sekolah menengah atas ya. SMA itu satuan massa atom. Oke. Dikali 931. Nah, itu mega elektron volt. Nah, kalau kita mau satuan itu menjadi joule ya, maka di sini satuan dari delta M ini yang satuan SMA, satuan massa atom, kita rubah atau kita konversi menjadi kilogram ya. Nilai konversinya itu 1 SMA sama dengan 1,6604 dikali 10 pangkat min 27 kilogram. Sedangkan C-nya ini kecepatan cahaya di ruang hampa.
3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini sangat-sangat besar teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ini 10 pangkat 8 dikuadratin, yaitu 10 pangkat 16. Ya, 10 pangkat 16. Sejuta aja 10 pangkat 6 ya. Berarti berapa tuh? 10 pangkat 6, 10 pangkat 6, 12. Ya, ini 10 pangkat 16 ya. Ini 1000 juta-juta gitu ya. Jadi energinya yang dikeluarkan sangat besar. Untuk delta M yang kita bilang misalkan delta M-nya hanya beberapa gram gitu ya, tapi menghasilkan energi yang sangat-sangat besar sampai ribuan juta-juta gitu ya. Oh, itu energi yang sangat besar. Ya, gitu teman-teman. Oke. Nah ya, oke, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya teman-teman ya. Masa inti atom helium 4,0026 SMA, satuan massa atom, sedangkan massa protonnya 1,0078 SMA dan neutron 1,0086 SMA. Hitunglah berapa energi ikat inti atom tersebut. Oke, helium di sini teman-teman harus tahu dulu ya bahwa dia memiliki nomor atom 4 dan nomor massa 4. Oke, jadi di sini saya tuliskan Z-nya adalah 2, A-nya atau nomor massanya adalah 4. Oke, energi ikat tadi apa teman-teman formulanya? Delta M dikali 931. Delta M-nya adalah defect massa ya. Di sini Z dikali massa proton ditambah A dikurang Z untuk menentukan jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa inti. Z-nya adalah 2 dikali 1,0078 ditambah 4 kurang 2, 2 juga dikali 1,0086 dikurang 4,0026 dikali 931. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan kalkulator. Defect massanya itu adalah 0,0302 SMA teman-teman ya. Kemudian kita kalikan dengan 931. Nah, ini kita dapatkan 28,1162 mega elektron volt. Oke. Ya, saya rasa cukup ya teman-teman untuk energi ikat inti. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.